Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo, perkenalkan nama saya Nurjana Syifa Pawijia dengan NIM 210412025, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Hubungan Internasional UPN Veteran Jakarta. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan, saya akan menjawab soal UTS sebagai berikut. Oke, next. Yang pertama, jelaskan secara singkat mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan di UPNPJ. Menurut saya, UPNPJ mempunyai identitas bela negara, yang ialah kewajiban buat memfokuskan serta tingkatkan pengetahuan para mahasiswa terhadap mata kuliah Pancasila serta Kewarganegaraan dengan tujuan mahasiswa mempunyai kepribadian bela negara, serta salah satu aspek bela negara ialah percaya hendak ideologi Pancasila selaku ideologi negara. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, contohnya seperti memegang erat nilai toleransi antar umat beragama. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya seperti menjunjung besar nilai-nilai keadilan serta martabat manusia. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Contohnya seperti perlakuan yang sama pada segala masyarakat dimanapun terletak tanpa memandang latar belakang suku, ras, budaya, ataupun agamanya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Contohnya seperti kayak selalu mengutamakan musyawarah, mufakat dalam tiap pengambilan keputusan bersama. Nah, ini yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya seperti menjalankan gotong royong bersama tetangga. Terus yang ketiga, jelaskan filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila merupakan pemakaian nilai-nilai Pancasila selaku dasar negara serta pemikiran hidup bernegara. Tujuan filsafat Pancasila yang pertama, buat menghasilkan bangsa yang religius serta patuh kepada Tuhan. Dua, jadi bangsa yang menjaga keadilan baik secara sosial ataupun ekonomi. Yang ketiga, untuk melindungi bangsa yang menghormati hak asasi manusia untuk dapat berada dalam kaitannya HAM dengan Pancasila selaku negara kita. Yang keempat, untuk menghasilkan suatu bangsa yang menjunjung besar demokrasi. Yang kelima, menjaga negara nasionalis serta cinta tanah air Indonesia. Oke, next. Hak dan kewajiban. Hak adalah kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan sesuai peraturan negara. Kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Hak dan kewajiban menurut John Salmon. Hakim John Salmon membagikan 4 penafsiran hak, ialah 1. Hak dalam makna kecil ialah hak yang didapatkan seorang dengan ketentuan melaksanakan sesuatu kewajiban tertentu. Yang kedua, hak kemerdekaan, hak yang dipunyai seorang buat melaksanakan aktivitas dengan ketentuan tidak mengusik serta tidak melanggar hak orang lain. Yang ketiga, hak kekuasaan, ialah hak yang didapatkan seorang guna memperoleh kekuasaan, mengganti hak-hak kewajiban, serta yang lain melalui jalur serta metode hukum. Nah, yang terakhir, yang keempat, hak kekebalan atau imunitas, ialah hak yang dipunyai seseorang guna bebas dari kekuasaan hukum orang lain. Oke, next. Implementasi. Hak atas kelangsungan hidup. Hak atas berpendapat. Pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin kalau setiap orang mempunyai kebebasan membuat, memiliki, mengeluarkan serta memberitahukan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan serta ataupun tulisan lewat media cetak ataupun elektronik dengan mencermati nilai-nilai agama, kesusilaan, kedisiplinan, kepentingan universal serta keutuhan bangsa.
hak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Kewajiban membayar pajak. Ketentuan negara mengharuskannya serta masing-masing masyarakat negara harus mematuhinya. Kontribusi harus ini berfungsi dalam tingkatkan kesejahteraan bersama. Pungutan ini ditarik dengan tujuan membiayai kepentingan universal, hingga kontribusi ini berfungsi dalam pembangunan yang mencakup segala aspek masyarakat. Kewajiban dalam menghormati HAM. Masyarakat negara Indonesia terdapat hak pastinya beriringan dengan terdapatnya kewajiban yang wajib diemban oleh masing-masing masyarakat negara seperti yang pertama, kewajiban taat hukum, kewajiban bela negara, kewajiban menghormati hak asasi manusia, dan terakhir kewajiban pajak. Kewajiban dalam menanamkan cinta bela negara. Kewajiban bela negara untuk masyarakat negara Indonesia disesuaikan dengan suasana serta keadaan yang dialami. Tiap masyarakat negara Indonesia diharuskan untuk berpartisipasi dalam upaya bela negara sesuai dengan profesi serta kemampuan masing-masing. Oke, next. Studi kasus, bullying, serta telah jelas permasalahan bullying ini ialah aksi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Dengan melaksanakan aksi yang sesuai dengan nilai-nilai HAM yang diinformasikan dengan baik. Agar anak menguasai berartinya menghargai hak seluruh orang serta tidak berperan semena-mena. Guru bisa membagikan contoh penegakan nilai-nilai HAM di sekolah semacam mematuhi tata tertib di sekolah, tidak mengusik hak kepunyaan teman, menghormati pendapat teman, tidak mencela teman, serta menghindari aksi anarkis terjalin di area sekolah. Oke, next. Oke, baik. Sebelumnya mohon maaf bila ada kata saya yang salah. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Salam Pancasila, salam bela negara.